Kalau kita jelek-jelek, nggak ada orang Indonesia yang mau. Alhamdulillah, ada orang luar yang mau. Orang Indonesia berpikiran seperti ini. Ini bukan buat semuanya, saya nggak pukul rata dan nggak generalisasi dan nggak bikin stereotip kayak gini, tapi masih kebanyakan ada yang berpikiran seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Amerlian Channel dan kembali lagi dengan saya Di. Ini kenapa merah-merah menyala kayak gini? Bukan karena lagi marah atau mau kelihatan cantik. Enggak, ini enggak sengaja aja. Di sini aku mau bicara soal dua hal. Pertama, mau memperbaiki keturunan. Yang kedua, kalau yang menikah dengan WNA itu orangnya jelek-jelek kayak pembantu. Bener gak sih? Nah, ada stereotype kayak gitu ya. Kalau nikah sama WNA itu karena nggak laku di Indonesia, jadi ya carinya di luar gitu ya. Oke, nggak apa-apa. You are entitled to your own opinion. It's fine. Tapi itu apakah bukan bentuk bully? Yang pertama, untuk memperbaiki keturunan. Berarti keturunan Indonesia nggak cakep-cakep, nggak cantik-cantik, nggak bagus gitu, sehingga harus diperbaiki. Jadi orang Indonesia itu pengennya kulitnya putih, badannya tinggi, hidungnya mancung, rambutnya ya mungkin itu penggambaran yang cantik dan bagus, sehingga kita itu kelihatannya kurang cantik seperti itu. Nah, jadi berarti orang luar yang nikah sama orang Indonesia itu memperburuk keturunan. Iya, mereka juga pengen pastinya anak-anak mereka cakep, cantik juga ya kan. Gak mungkin mereka menikahi orang yang jelek di pandangan mereka. Kemudian ini menurut suamiku, kalau ngeliat hidung pesek itu karena mereka bilang hidungnya cute. Kalau kita yang dimasalahin hidung pesek ya, kalau di Arab yang dimasalahin itu hidungnya gede banget gitu. Karena yang semua hidungnya gede-gede. Jadi mereka nggak suka hidung yang gede banget. Karena pertama itu jadi kalau kalian kayak gini kan kelihatan kayak ada sesuatu gitu menghalangi pemandangannya. Kayak gitu katanya. Dan dia bilang orang sana itu nggak ngelihat satu-satu, matanya kayak gini, hidungnya kayak gini, kuping kamu kayak gini, bibirnya kayak gitu. Enggak kan, mereka lihat orang itu keseluruhan. Dan lagi-lagi kecantikan itu nggak mutlak. The beauty is in the eyes of the beholder, right? So if they think we are beautiful, so why not they marry us? Nah, kalau kecantikan kita itu nggak dihargai oleh orang Indonesia atau oleh laki-laki Indonesia lainnya, ada yang orang lain yang menghargai. Alhamdulillah ya Allah. Kalau kita jelek-jelek, nggak ada orang Indonesia yang mau. Alhamdulillah, ada orang luar yang mau. Alhamdulillah banget ya. Jadi kita laku, kita bisa nikah, ya kan? Dibikin penggambaran kalau kecantikan itu kayak gini, harus ramping, kurus, cantik, tinggi. Yang digambarin tuh yang kayak model-model yang hasil dari editan. Nah itu yang kalian pikir itu cakep, cantik itu. Jadi nggak manusiawi lagi. Jadi manusia harus dijudge dari penampilan kayak gitu kan. Nah, pertama itu memperbaiki keturunan. Berarti keturunan kita nggak bagus gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang yang nikah sama orang WNA, terus dibilang, anaknya mirip kamu ya. Tandanya itu mau bilang, oh kamu udah nikah sama orang luar, memperbaiki keturunan, tetapi anaknya tetap mirip kamu aja. Kayak gitu. Ini pemikiran jelek saya aja. Tapi mungkin namanya anak saya ya mirip saya. Gak mungkin mirip situ. Ya kan ya, kalau gak mirip saya, mirip bapaknya. Nah, kalau anaknya mirip saya, bapaknya bersyukur banget. Aduh, mirip ibunya yang cute bagi dia ya. Yang cantik bagi dia. Iya kan? Kalau ada yang gak suka, mungkin kalau dibilang, mirip kamu ya. Ya iyalah anak saya ya mirip saya. Gak mungkin mirip mbak atau mirip mas.
Ya kan aneh kalau mirip kalian gitu. Jadi kalau suaminya orang Indonesia mirip ibunya atau mirip bapaknya, kayaknya nggak apa-apa, wajar karena satu rumpun. Jadi kalau yang nggak mirip bapaknya mirip mamanya, kenapa jadi nggak wajar ketika dibicarakan dengan orang yang punya anak dengan WNA? Ya karena ada stigma tadi. Jadinya kita kalau dibilang kayak gitu marah. Maksud lo apa? Karena ada pemikiran kalau kita itu jelek-jelek, berarti kalau mirip kita itu anaknya jelek gitu, ya kan? Jadi orang luar itu nggak ngelihat kita itu hidungnya pesek atau nggak ngelihat mata kita itu sipit atau enggak, tapi ngelihat keseluruhan, ngelihat kepribadian, ngelihat. Dan satu lagi, secantik apapun kalau nggak bisa bahasa Inggris atau nggak bisa bahasa, nggak bisa ini juga nggak akan bisa nyambung ya kan, kecuali harus belajar dulu bahasanya. Jadi ada kelebihan, paling nggak kita bisa bahasa, bisa saling nyambung gitu ya kan. Sombong amat. Yang kedua, stigmanya jelek-jelek. Oh, itu bagi lo, bagi suami kita enggak, kita paling cantik di dunia, iya kan? Ntar saya tanyain deh, itu katanya dulu, nggak tahu sekarang. Nah, jadi ya itu, kecantikan itu ya ada di mata seseorang. Kalau kita sering ngelihat yang muka-muka Asia kayak gini, terus kita ngelihat yang Arab mungkin yang berbeda, terus kita ngelihat orang Eropa mungkin berbeda dari kita boleh bilang mereka lebih cakep dari kita, tapi jangan berarti kita nggak lebih cantik atau nggak lebih menarik ya kan. Itu kan namanya mengata-ngatain bangsa sendiri ya kan. Kita cantik-cantik, manis-manis kok semuanya, termasuk yang eksotik itu, yang termasuk yang katanya kayak pembantu. Enggak kayak pembantu. Kalau di luar negeri itu ya, orang berpakaian apa adanya, itu biasa banget, nggak pakai make up. Dan mungkin di TV atau di majalah yang harus pakai fashion banget, itu mungkin di New York orangnya memang fashionable banget. Tapi kalau di tempat-tempat lain biasa aja. Malah kalau di Indonesia nih, kalau saya nggak berdandan atau nggak pakai baju bagus pas keluar, itu kayak kurang dihargain, kayaknya bisa dilihat dengan sebelah mata kayak gitu. Sedangkan kalau aku di luar ya biasa aja. Kalau di Saudi ya karena kebanyakan pembantu dari Indonesia, jadi aku harus keluar kayak nggak pakai bibir kayak gini, ini kan di dalam rumah aja. Kalau keluar harus pakai, setengahnya ada make up lah sedikit tipis, pakai tas, pakai sepatu bagus, pakai abaya yang bagus, kelihatan kalau bukan pembantu itu. Jadi saya itu ada pembuktian diri di mana-mana. Kalau di Saudi aku pembuktiannya kalau aku bukan pembantu dan aku istrinya si dia. Terus kalau di Inggris enggak, biasa aja. Di mana lagi ya? Ya udah, situ aja sih aku tinggalnya. Gitu. Jadi jangan berpikir kayak gitu lagi ya. Kalau kita itu yang nikah sama orang luar itu nggak laku di Indonesia, enggak banget. Walaupun menurut kalian mereka itu gayanya kayak gitu, tapi kamu harus berpikir terbuka, wawasannya terbuka, kalau mereka itu di mata orang lain beautiful. Everybody is beautiful. Even you, even me, and everyone is beautiful. Kalau ada yang bilang dia jelek, ini jelek, kamu hitam, kamu kurus, kamu ini, kamu itu ngebully orang. Oke. Agak negatif tapi ada positifnya ya kan postingan ini. Alright. Nah, makasih udah nonton dan subscribe ke Amardian Channel. Jangan lupa ya, subscribe please. Pertama, subscribe itu gak ada ruginya, ya kan? Kamu gak bayar loh, gratis. Oke, bye-bye.